Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian 5 buah hadis terakhir di dalam bahasan bab kita ini. Dan insya Allah setelahnya kita akan masuk ke bab yang ke-10 atau pasal tepatnya yang ke-10 ya. Karena ada bab ini bab solat, tapi ini pasal-pasalnya. Pasal ke-10 adalah anjuran senantiasa berada di masjid dan duduk di dalamnya. Akan kita bahas insya Allah nanti di pertemuan akan datang itu. Kita akan masuk insya Allah kelanjutan 5 buah hadis terakhir dalam pasal kita. Masalah keutamaan berjalan ke masjid, terutama di waktu-waktu yang gelap, adalah hadis nomor 321, urutannya urutan 25. Dari awal kita belajar di pasal ini, di sebelahnya yang pegang buku sudah tahu tentunya ada tulisan sahih. Artinya penelusuran Syekh Albani rahimahullah, kalau hadis ini sahih. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allahi in 'asha ruziqa wa kufiya wa in mata adkhalahu Allahul jannah man dakhala baitahu fasallam fa huwa dhaminun 'ala Allah wa man kharaja ila al-masjidi fa huwa dhaminun 'ala Allah wa man kharaja fi sabilillah fa huwa dhaminun 'ala Allah." Ingat, hadis ini sahih. Ini tambahan keutamaan di atas keutamaan yang sudah kita sebutkan tadi ya. Kata Nabi SAW, ada 3 orang yang semuanya, tiga-tiganya dijamin oleh Allah. Jika hidup, maka dia diberi rezeki dan diberi kecukupan. Ini jaminan yang pertama. Jadi 3 golongan ini, yang pertama adalah dapat jaminan tidak akan miskin, nggak akan susah hidupnya. Jika dia mati, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Apalagi teman-teman kira-kira yang kita cari ini. Hidup diberikan rezeki yang berkecukupan, kalau mati masuk surga. Itulah target utama orang beriman. Siapa mereka? Yang pertama, yang sering orang anggap remeh nih teman-teman sekalian. Orang yang masuk rumahnya lalu dia mengucapkan salam. Ucapkan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau masuk dalam rumah. Ada orang atau nggak ada orang? Anda ada punya keluarga atau Anda sendirian misalnya di kos-kosan. Ucapkan salam. Nanti akan kita rincikan panjang lebar insya Allah mutiara-mutiara hadisnya. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan maka dia dijamin oleh Allah. Maksudnya dijamin apa tadi? Diberikan kecukupan, rezeki, dan juga dia dijamin masuk surga kalau dia meninggal. Golongan yang kedua adalah orang yang keluar ke masjid. Ini jadi saksi bahasan kita. Maka dia dijamin oleh Allah. Dan orang yang ketiga, golongan yang ketiga, orang yang berangkat di jalan Allah, maka dia dijamin oleh Allah. Maksudnya berperang, berjihad di jalan Allah, maka dia dijamin oleh Allah. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa insya Allah kita coba menukil, mengambil mutiara-mutiara hadis. Yang pertama adalah potongan sabda Nabi SAW, "Thalathatun kulluhum dhaminun Allah." Dhaminun Allah. 3 golongan yang akan pasti mendapatkan jaminan dari Allah. Tentu kata para ulama, yang dimaksud dengan 3 golongan di sini bukan berarti hanya 3 saja. Tetapi masih banyak golongan-golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala jamin. Ya. Seperti misalnya hadis tentang sholat subuh. Yang kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia dibawa jaminan Allah sampai esok hari. Gitu kan. Jadi masih ada golongan-golongan yang lain. Tetapi yang 3 ini yang memang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Salah satu retorika yang Nabi SAW sering sampaikan adalah belum menyampaikan nasihat sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu. Maka kita sebagai umatnya harus bisa merangkum seluruh wasiat-wasiat Nabi SAW itu. Contoh misal, ada sahabat yang datang, dia emosional, maka pada saat dia minta agar Nabi SAW nasihati, Nabi mengatakan, "La taghdab, jangan kau emosi." Apalagi Rasulullah, "La taghdab, jangan kau emosi." Apalagi Rasulullah, "La taghdab, jangan kau emosi." Pada saat ada seorang sahabat lain yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya siap mengerjakan semua syariat Allah, cuma izinkan saya berzina." Jadi tentang masalah zina, maka Nabi SAW membahas masalah zina. Belum mengatakan apakah kau ridho kalau dilakukan pada ibumu, pada tantemu, pada saudarimu, pada anakmu. Ya. Maka dia mengatakan tidak. Kata Nabi SAW begitu juga dengan orang lain. Ya. Jadi Nabi SAW menasihati sesuai dengan momentum-momentum yang ada. Ya, biasa seperti itu. Ada juga wasiat Nabi SAW yang sifatnya umum. Jadi yang kita ambil mutiara pertama di sini bukan berarti thalathatun, berarti 3 golongan saja ini. Masih ada golongan yang lain tentunya. Potongan yang kedua adalah
Ini jaminannya, in asha ruzika wa kufiya. Ini potongan kedua. Kalau dia hidup, tiga golongan ini, salah satunya atau tiga-tiganya, ya, maka dia pasti akan diberikan rezeki dan akan diberikan kecukupan. Di sini ada sebagian ulama mengatakan dimaksud adalah akan diberikan rezeki pada hari itu, pada hari dia hidup itu. Ada juga yang mengatakan dijamin diberikan rezeki selama dia hidup. Ya. Ala kullin, kita akan mengambil pendapat-pendapat di mana yang kita anggap adalah pendapat yang paling bijak insya Allah dari kedua pendapat atau dua penjelasan masalah apa yang saya sampaikan tadi. Kita berharap tentunya ruziqa diberikan rezeki dan juga kufiya dicukupi kebutuhan dia selama dia hidup. Ya. Dan tentu seorang mukmin harus lebih haris. Haris itu lebih menjaga ya, semua jenis ibadahnya ya, sebagaimana dia menjaga hartanya atau sesuatu yang paling berharga bagi dia. Karena amal soleh adalah sesuatu yang paling mahal. Bukankah Nabi SAW bersabda, kalau anak Adam meninggal dunia akan ikut bersamanya ke kuburan tiga. Ada keluarganya, ada hartanya dan juga ada amalnya. Dan akan pulang dua. Keluarga akan pulang. Istri anda akan menikah dengan laki-laki lain. Anak-anak anda akan sibuk dengan aktivitasnya. Ya, atau suami anda juga menikah dengan wanita lain dan seterusnya. Kemudian juga harta. Mobil paling mewah pun hanya yang kita miliki. Hanya akan ditinggal sampai di pagar kuburan saja. Tidak akan mungkin masuk ke dalam. Begitu juga rumah hanya akan jadi warisan dan seterusnya. Jabatan, apalah prestasi dunia, ijazah yang pernah kita dapatkan hanya menjadi kenangan saja. Kemudian yang tinggal adalah amalnya. Maka amal soleh yang sering kali dilalaikan oleh banyak orang. Ya. Harusnya dia sibuk dengan amal soleh. Maka tentu kita berharap tiga golongan yang akan kita rincikan nanti insya Allah. Itu bukan hanya kita jadikan diri kita masuk golongan itu sehari. Tapi kita bagaimana masuk ke sana ya, dan menjadi anggota rutinnya yang memang menjaga itu sampai ya, meninggal dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an bagi orang-orang beriman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, patuhlah kepadanya setelah kau faham sampai datang kepadamu kematian itu. Dan ini makna yang luar biasa, dijamin baginya rezeki. Oleh karena itu sangat konyol kalau ada sebagian orang mengatakan ke masjid terus, kapan kamu bisa dapat rezekinya, kapan kamu bisa dapat pekerjaan. Padahal sebenarnya ini bagian daripada penyebab rezeki bagi orang-orang beriman. Tentu tidak harus Anda meninggalkan pekerjaan Anda. Tapi di waktu sholat Anda break untuk sholat. Gitu kan? Terutama bagi teman-teman yang memiliki perusahaan, teman-teman yang memiliki jabatan, harusnya dia terapkan di kehidupan dia. Juga bagi seorang laki-laki pemimpin di rumahnya, gitu kan? Bagi ibu terhadap anak-anaknya. Imam Ahmad rahimahullah itu dinukil, beliau menjadi seorang imam madhab justru karena ibunya. Ibunya tuh sampai nangis-nangis kepada Imam Ahmad, mohon agar Imam Ahmad tidak mencari kesibukan kecuali menuntut ilmu. Walaupun hidup mereka pas-pasan pada saat itu. Gitu kan? Dan ibunya menanamkan dalam dirinya untuk tidak pernah bergantung pada orang, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad terus peduli dengan menuntut ilmu tersebut. Menuntut ilmu terus. Sampai ibunya pernah merasa sedih karena Imam Ahmad ditawarkan menjadi seorang penulis ya di Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini kayak semacam perpustakaan lah. Kalau kita sekarang yang dibuat oleh Harun Rashid, khalifah pada saat itu. Maka dia pun akhirnya, ibunya sempat kepikiran mengatakan bagaimana kau bisa membagi antara untuk ilmu dengan pekerjaanmu. Ya. Karena ibunya nggak mau sama sekali, walaupun hidup pas-pasan dengan roti satu yang dimakan berdua dengan anaknya, bagi dia sudah cukup itu. Maka Imam Ahmad akhirnya menjamin ibunya kalau dia bisa memiliki syarat di tempat kerjanya, kalau dia sambil kerja tapi di waktu majelis ilmu dia minta dilowongkan atau diizinkan untuk keluar menuntut ilmu. Dan pemimpin Darul Hikmah setuju dengan itu. Ya, sesuai dengan rekomendasi paman Imam Ahmad rahimahullah semuanya. Makanya dia orang subhanallah yang tercukupi kehidupannya. Ya. Potongan yang ketiga dari hadis, wa in mata adkhalahu Allahul jannah. Kalau dia mati maka akan dimasukkan ke dalam surga. Ini mutiara ketiga dari hadis dan ini target utama setiap muslim. Bagaimana dia meninggal, dia menuju ke surga. Dan ini rukun iman kita yang kelima. Beriman kepada hari kiamat. Dan ini satu paket. Antara prosesi kematian, masuk ke alam barzah di kuburan, hari kebangkitan atau hari mahsyar, kemudian surga dan neraka. Ya. Dan di sana tidak ada tempat lain. Surga, kenikmatan abadi atau neraka, ya, penyiksaan yang abadi. Ya. Walaupun orang yang masuk sementara, ya, di sana kata sebagian ulama, siksaannya
hampir mendekati perasaan dia abadi karena satu hari, ya. Sama dengan hari akhirat sama dengan 1000 tahun waktu dunia. Kalau dia cuma hukuman satu hari di akhirat, maka dia sama dengan 1000 tahun di neraka. Apalagi kalau orang yang kafir yang abadi selamanya di sana, gitu kan. Maka seorang muslim harusnya selalu menjadikan target, mau masuk surga, mau masuk surga. Dan tidak akan mungkin orang masuk surga tanpa upaya untuk menuju ke sana, ya. Dan Allah SWT mengatakan tentang surga dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru, wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim." Surga tidak akan didapat, ya, kecuali orang yang bersabar. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, istiqamah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Pada saat setiap peluangnya datang dia tepis, dia lawan, dan sabar dalam cobaan harian. Kemudian juga sabar dengan sabar dengan cobaan harian tadi, ya, gangguan orang dan seterusnya. Jadi sabar dengan 3 hal tadi itu. Dan juga tidak akan mendapatkan surga kecuali orang yang memiliki hadz azim. Hadz itu kayak nasib yang baik gitu, ya. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW wasiatkan kepada Muadz bin Jabal pada saat lagi berbonceng di tunggangan. Kata Nabi SAW, "Hai Muadz, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Maka aku ingatkan kepada kau, jangan kau tinggalkan selepas salat. Berdoalah kepada Allah. Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku. Ala dzikrika, agar selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperindah ibadah untukmu." Makna memperindah ibadah untukmu adalah, aku selalu sibuk dengan ibadah dan selalu berusaha mengejar pahala maksimal agar aku bisa mendapatkan derajat tinggi di surga nantinya. Ini potongan ketiga dari hadis. Potongan keempat yang kita bisa ambil maksudnya mutiaranya adalah 3 golongan tadi ini. Ya, golongan yang pertama, man dakhala baitahu fasallam fahuwa dhamin 'ala Allah. Sampai masuk ke dalam rumahnya, maka dia mengucapkan salam, maka Allah pun menjamin baginya. Apa jaminannya? 2 hal tadi. Ya, kalau dia rutinkan itu adalah dia mendapatkan rezeki yang berkecukupan pada hari itu atau selama dia hidup, dan juga, ya, dia akan masuk dalam surga kalau dia meninggal dunia. Tentu syaratnya muslim, ya. Ini kita bicara masalah muslim. Hadis tentang masalah mengucapkan salam banyak sekali, tetapi banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, gitu kan. Bahkan seringkali mereka ngobrol, apalagi orang-orang terdekat kayak suami istri, orang tua sama anak, sahabat sama sahabat. Begitu telepon, angkat telepon, langsung mengucapkan hajatnya. Salam sama sekali nggak diucapkan. Karena salam maknanya luar biasa. Assalamualaikum, semoga keselamatan selalu, ya, bersama kalian. Warahmatullah, semoga rahmat Allah. Rahmat itu karunia, rezeki. Selalu Allah berikan kepada kalian. Warahmatullah, wabarakatuh, dan semoga terberkahi. Maksudnya tercukupi rezeki yang sudah Allah berikan untuk kalian. Berkatnya cukup, gitu kan. Maka ruginya kalau suami istri saling telepon menelpon, saling tulis WA tanpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rugi sekali teman sama teman tidak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sama orang tua, dan seterusnya. Bawahan sama atasan. Kenapa kita tidak ucapkan salam? Bahkan mengucapkan salam ini dianjurkan dalam syariat, kenal atau tidak kenal, dari kaum muslimin tentunya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim yang masyhur, pernah ditanyakan kepada baginda Nabi SAW, ayu islamin khair, perbuatan apa dalam Islam yang paling baik setelah yang wajib? Kata Nabi SAW, tuti'imut ta'am, engkau memberikan makan kepada orang-orang, wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif, engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan engkau tidak kenal, gitu kan. Jadi memang ini anjuran dalam syariat. Pernah juga ada sahabat masuk ke masjid kemudian mengatakan Assalamualaikum. Lalu Nabi SAW jawab, orang itu duduk, lalu kata Nabi SAW, lahu asyara, orang ini dapat 10 pahala. Datang orang kedua yang telat, Assalamualaikum warahmatullahi, ditambah warahmatullah. Lalu Nabi SAW jawab, lalu Nabi SAW mengatakan, lahu ishrun, orang ini dapat 20 pahala. Datang orang yang ketiga, setelah orang yang kedua duduk, orang yang ketiga datang mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sampai wabarakatuh. Nabi SAW menjawab lalu mengatakan lahu thalathun, orang yang dapat 30 pahala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kalau sudah menyelesaikan rutinitas paginya, misal sudah on time sholat subuhnya, ya, dengan qobliyahnya, kemudian sudah sampai sholat duhanya, zikir paginya, membaca beberapa hizib Al-Quran, beliau sudah menyelesaikan satu paket itu, maka beliau khusus keluar dari rumahnya, dari depan rumahnya ke ujung pinggiran gang jalan, atau pinggiran jalan, kemudian kembali lagi hanya untuk mengucapkan salam kepada kaum muslimin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka mengucapkan salam dan tidak merasa malu dengan menyempurnakan salam tersebut. Dan saking pentingnya dalam sebuah hadis yang sahih juga, kata Nabi SAW, kalau dua orang muslim sedang jalan dipisahkan oleh batu atau pohon atau dinding, kemudian mereka bertemu, hendaklah salah satunya memulai salam. Dalam riwayat yang lain, yang lebih baik yang memulai salam itu. Kalau dua orang yang sedang ribut bertengkar juga begitu. Kata Nabi SAW, yang terbaik adalah yang memulai mengucapkan salam. Jadi memang kita dianjurkan untuk mengucapkan salam ini. Apa ruginya teman-teman kalau telepon istri atau telepon suami mengatakan Assalamualaikum, semoga keselamatan selalu bersamamu. Warahmatullah, semoga selalu rezeki Allah untukmu yang ada padamu atau Allah berikan kepadamu. Wabarakatuh, dan semoga berkah. Suami juga jawab dengan baik atau istri, Waalaikumsalam, semoga keselamatan juga selalu untukmu. Warahmatullah, semoga rezeki Allah untukmu. Wabarakatuh, dan juga berkah Allah. Bagaimana kalau kita sehari berbicara sama istri atau suami 10 kali? Telepon-teleponan, WA, begitu juga dengan anak, begitu juga dengan saudara, begitu juga dengan teman-teman. Ini keutamanya sangat luar biasa gitu, ya. Ini sudah sering kami singgung tentunya dalam banyak pengajian ya. Yang saya lihat di Saudi itu sudah sangat memasyarakat sekali. Jadi di bus pun, kami naik bus pernah waktu kami masih di Saudi tinggal, itu pasti ada saja yang naik pasti ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu sudah menjadi umum dan orang di bus itu jawab biasa. Jadi sudah tidak asing lagi. Dan beda sekali pada saat kami berada di negara-negara non-muslim, di Hong Kong, pernah diundang di Taiwan, di mana naik bus umum. Jadi semuanya senyap, yang ada musik-musik di sana sini. Beda sekali tentang kondisi muslimin dengan orang-orang non-muslim. Di pesawat juga sudah biasa. Pada saat pilot atau pramugari menyambut, pastinya diucapkan, disambut dengan salam. Ya, begitu juga pada saat ada orang yang baru naik pesawat, itu sudah biasa gitu. Jadi tidak asing. Maka ini harusnya dihidupkan. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabbu. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak dianggap sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in ma in fa'altumuhu tahabbtum. Maukah saya tunjukkan satu perbuatan kalau kalian kerjakan, pasti kalian akan saling mencintai. Kunci surga beriman. Kunci beriman saling mencintai. Maka kata Nabi SAW, maukah saya tunjukkan perbuatan kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Maka para sahabat terdiam lalu beliau mengatakan, Abssus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Selalu hidupkan itu. Dan kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang dicemburi oleh orang Yahudi dari kalian dibandingkan perkataan kalian pada saat ya salam dan juga pada saat mengatakan amin dalam sholat juga ada bersin ya, pada saat bersin. Karena kita kalau mengatakan alhamdulillah maka kita akan ditashmid, didoakan oleh saudara kita, yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Makanya sebagian Yahudi seringkali mereka kalau lewat di hadapan Nabi SAW ada yang sengaja bersin agar didoakan oleh Nabi SAW. Tapi beliau tidak mengatakan yarhamkallah, tapi mengatakan yahdikumullah, semoga Allah berikan hidayah kepada kalian. Itu golongan yang pertama. Jadi rutinkan selalu salam. Juga saya teringat sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin masuk ke dalam rumahnya kemudian dia salam, ya. Dan ini juga aplikasi atau praktek daripada firman Allah dalam surah An-Nur ya. Kita kalau disuruh masuk rumah, fasallimu ala anfusikum ya. Tahiyatan min indillah. Ucapkan salam. Walaupun kalian mau masuk ke rumah di rumah kalian sendiri, walaupun tidak ada orang, sebagai kata sambutan yang baik dari Allah gitu. Maka kata Nabi SAW, siapa yang mau masuk rumahnya lalu dia salam, maka syaitan di sekitar rumahnya akan mengatakan pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap untuk kalian malam ini. Jadi salam itu bisa menjadi tameng yang sangat luar biasa, sehingga syaitan tidak bisa masuk ke dalam rumah. Golongan yang kedua, yaitu waman kharaja ilal masjid fahuwa dhamin Allah. Siapa yang keluar ke masjid, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah. Jaminan apa tadi? Sudah jelas, ruziqa wa kufiyah. Dia akan diberikan rezeki dan akan tercukupi. Wa in mata adkhalahul jannah, dan kalau dia mati dia akan masuk ke dalam surga. Hanya dengan setiap dengar azan Anda ke masjid. Ya. Ini jaminannya luar biasa. Ini yang menjadi saksi bahasan kita. Selalu saya tanyakan ya, dan coba bertanya kepada teman-teman yang masih malas ke masjid, apa alasannya? Kenapa sebabnya? Kalau Anda punya udzur syar'i, Anda lagi sakit, memang nggak bisa, itu lain. Seperti juga masa-masa pandemi kemarin memang pemerintah sendiri melarang, ulama juga menganjurkan, bahkan diberhentikan Jumat beberapa saat gitu kan. Itu mungkin berbeda karena ada fatwa. Dan hati setiap orang beriman selalu ya,
bergejolak, bergelora ingin supaya mengerjakan sholat itu. Dan alhamdulillah setelah dibuka, sekarang kesempatan emas Anda untuk pergi ke masjid mengerjakan ibadah tersebut, termasuk ibadah Jumat. Potongan yang terakhir, yang ketiga adalah waman kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah, dan siapa yang keluar berjihad di jalan Allah, maka dia juga di bawah naungan atau lindungan Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan rezeki, ya. Ini tentu ibadah yang sangat luar biasa. Puncak daripada agama Islam adalah berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ingin sentuh tentu kalau masalah keutamaan jihad dan yang lainnya cukup banyak hadisnya. Dan sudah sering saya jelaskan, kalau teman-teman kembali ke YouTube kami, masuk ke Khalid Bersama Official, masuk ke playlist, cari khusus serial sahabat. Hampir semua kajian serial sahabat Tablik Akbar di Blok M sebulan sekali. Sudah 40 sekian serial sahabat yang kita bahas insya Allah. Itu hampir semuanya terlibat dalam masalah jihad. Dan selalu kita sebutkan tentang keutamaannya. Ya, sangat banyak sekali. Tapi yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian, kita tidak akan mungkin berkorban sesuatu yang besar tanpa kita mulai dengan berkorban sesuatu yang kecil. Kalau Anda tidak pernah bersedekah dengan 1.000 rupiah, maka pastikan Anda tidak akan pernah sedekah dengan 10.000 rupiah. Kalau Anda tidak pernah sedekah dengan 10.000, Anda tidak akan pernah sedekah dengan 100.000. Kalau Anda tidak pernah sedekah dengan 100.000, Anda tidak akan pernah sedekah 1 juta. Anda tidak pernah sedekah 1 juta, Anda tidak akan pernah sedekah 10 juta, dan seterusnya. Dan setiap orang mukmin harus faham tentang tahapan itu. Artinya dia biasakan diri dengan ketaatan-ketaatan. Anda kalau nggak pernah kerjakan sholat 2 rakaat, tiba-tiba mau disuruh 12 rakaat atau 8 rakaat, itu akan sulit. Anda tidak pernah sholat malam walaupun cuma 2 rakaat, lalu disuruh langsung 11 rakaat dengan witirnya, maka akan sulit bagi dia. Ya, Anda tidak pernah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, walaupun cuma 10 kali, ya, yang bisa pahalanya sama dengan membebaskan 4 anak dari keturunan Ismail dari keterbudakan. Maka bagaimana cara Anda baca 100 kali pagi, 100 kali sore, yang akan mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah mengerjakan amal-amal soleh itu dari hal kecil, berkorban hal yang kecil, maka akan bertahap pindah kepada hal yang besar. Nah, sama halnya dengan jihad teman-teman sekalian. Kita akan sangat sulit kalau dikumandangkan jihad kayak di zaman sekarang. Lalu kemudian kita dianjurkan, Allah mengatakan ya, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan juga jiwa kalian. Kalau kita tiba-tiba mau berkorban, itu akan sulit karena Anda sebelumnya belum pernah sedekah. Anda tidak mencintai sedekah itu. Anda sendiri tidak pernah berkorban hal yang lebih besar, ya, hal-hal yang kecil. Ya, seperti banyaknya orang kadang-kadang sulit sekali untuk berkorban hal-hal yang kecil yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misal sedikit berkorban dengan membantu teman, mengantar jenazah, meluangkan waktu buat saudara muslim dan segala macam, itu tidak dilakukan. Lalu bagaimana caranya kita mau meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, kemudian kita pergi berperang yang bisa ditawan oleh musuh? Maka butuh ya pemahaman tentang tahapan ini tentunya ya. Nah, ini insya Allah akan membawa kita nanti jadi lebih terbuka jiwa dan hati kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga ada hadis tentang keutamaannya yang panjang lebar dijelaskan oleh ulama dalam bab jihad, tapi saya cuma mengingatkan di poin-poin ini saja, yaitu pernah ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah, adakah pahala amalan yang bisa menyamai jihad ya, atau mengalahkan jihad? Maka Nabi SAW mengatakan, saya belum menemukan. Saya belum menemukan. Ya. Juga ada hadis yang berbunyi, makbarrat kadama abdin sabila fatamassuhun nar. Tidak akan pernah disentuh oleh api neraka 2 telapak kaki hamba yang pernah tersentuh debu medan perang. Dan itu keutamaan yang sangat luar biasa gitu kan. Walaupun dia tidak terbunuh mati syahid, hadir saja asal dia ikhlas karena Allah, sudah cukup dicatatkan sebagai penyebab dia ya, terharamkan masuk ke dalam api neraka.